Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat meskipun kadang semangat aja nggak cukup, ya kan? Coba deh, siapa di sini yang ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang dari pagi ketemu pagi lagi, tapi kok ya gitu-gitu aja kondisi finansialnya? Kayak lari di treadmill, capeknya dapet, keringetnya bercucuran, tapi kok nggak maju-maju. Nah, kalau kamu ngerasa kayak gitu, mungkin banget kamu lagi kejebak sama yang namanya toxic productivity dalam finansial. Kedengerannya mungkin agak asing ya, tapi percayalah, ini tuh kejadian banget di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri lagi ngalamin. Apa itu toxic productivity dalam finansial? Simpelnya gini, toxic productivity dalam finansial itu kayak kamu sibuk banget kerja, ngelakuin banyak hal yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya nggak ngarah ke tujuan finansial yang sebenarnya kamu pengen capai. Ibaratnya, kamu sibuk banget nyusun puzzle, tapi puzzle-nya salah gambar. Capek, iya. Produktif? Belum tentu. Contohnya gimana? Banyak banget. Misalnya kamu kerja freelance ambil semua job yang ada. Dari pagi buta sampai tengah malam, masih ngotak-ngatik laptop. Kerja keras? Banget. Tapi pas dihitung-hitung, penghasilan per jamnya kecil banget, kesehatan juga jadi korban. Waktu buat diri sendiri dan orang tersayang juga nggak ada. Atau mungkin kamu punya bisnis kecil-kecilan, sibuk banget ngurusin semua aspek sendiri, dari produksi, marketing, sampai packing. Nggak ada istirahatnya. Tapi ternyata profit marginnya tipis banget, bahkan kadang nombok. Itu semua contoh toxic productivity dalam finansial. Kita sibuk, kita capek, tapi uangnya kayak nggak nambah-nambah. Atau nambahnya dikit banget nggak sebanding sama usaha yang udah kita keluarin. Kita merasa bersalah kalau nggak kerja, merasa harus selalu produktif. Padahal produktivitasnya itu nggak efektif, nggak efisien, dan yang paling parah, bikin kita stres dan nggak bahagia. Kenapa kita kejebak toxic productivity finansial? Ada beberapa alasan kenapa kita bisa kejebak di lingkaran setan toxic productivity finansial ini. Pertama, budaya hustle culture. Di era media sosial kayak sekarang, kita sering banget dicekokin sama image orang-orang sukses yang kerjanya kayak nggak kenal waktu. Tidur cuma 4 jam sehari. Hustle terus 24/7. Artinya kerja terus-menerus tanpa istirahat. Kayak nggak kenal waktu. Kita jadi merasa kalau nggak kayak gitu, kita nggak keren, nggak sukses, ketinggalan zaman. Padahal hustle culture yang toksik itu justru bisa bikin kita burn out, kesehatan mental terganggu, dan ujung-ujungnya malah kontraproduktif. Alasan kedua kenapa kita bisa kejebak di lingkaran setan toxic productivity finansial ini adalah karena takut ketinggalan. Kita takut kalau nggak kerja keras terus, kita bakal ketinggalan sama orang lain. Takut nggak bisa beli ini itu, takut nggak bisa liburan, takut nggak bisa nabung buat masa depan. Ketakutan ini wajar banget, tapi kalau berlebihan, bisa bikin kita jadi workaholic dan lupa sama hal-hal penting lainnya dalam hidup. Ketiga, nilai diri yang diukur dari produktivitas. Banyak dari kita yang secara nggak sadar mengukur nilai diri kita dari seberapa produktif kita. Kalau lagi nggak produktif, kita merasa bersalah, merasa nggak berguna. Padahal, kita itu manusia, bukan robot. Kita butuh istirahat, butuh me time, butuh waktu buat bersosialisasi, buat ngelakuin hobi, buat sekadar bengong aja. Produktivitas itu penting, tapi bukan segalanya. Coba deh, perhatiin sekitar kamu. Atau mungkin kamu sendiri pernah ngalamin. Ada temen yang cerita, gue tuh udah kerja double shift tiap hari. Tapi kok ya tetap aja pas akhir bulan bokek. Atau mungkin ada yang bilang, gue tuh udah jualan online dari subuh sampai malam. Tapi kok ya untungnya segitu-gitu aja. Atau bahkan, gue udah ikut semua workshop finansial, baca semua buku investasi. Tapi kok ya uang gue nggak nambah-nambah signifikan. Ini semua contoh nyata toxic productivity dalam finansial. Usaha udah maksimal, tapi hasilnya nggak sebanding. Kenapa? Karena mungkin kita salah fokus, salah strategi, atau bahkan salah mindset. Nah, toxic productivity dalam finansial ini ternyata juga bisa ngaruh ke pertemanan kita di usia dewasa. Coba deh inget-inget, berapa kali kamu nolak ajakan nongkrong atau hangout sama temen dengan alasan lagi banyak kerjaan? Berapa kali kamu lebih milih lembur di kantor daripada datang ke acara ulang tahun sahabat? Di usia dewasa, pertemanan itu jadi makin penting. Temen itu bukan cuma buat seru-seruan, tapi juga jadi support system kita, tempat kita cerita, tempat kita minta pendapat, tempat kita recharge energi.
Kalau kita terlalu fokus sama kerjaan dan toxic productivity finansial, kita bisa kehilangan koneksi sama teman-teman kita. Pertemanan jadi renggang, bahkan bisa putus. Padahal, dukungan sosial dari teman-teman itu justru bisa bantu kita lebih resilient dalam menghadapi masalah finansial. Secara psikologis, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh interaksi sosial, butuh merasa terhubung dengan orang lain. Kalau kita terlalu isolasi diri karena kerjaan, kita bisa merasa kesepian, stres, bahkan depresi. Jadi, jangan sampai toxic productivity finansial ini ngerusak pertemanan kita ya. Ingat, balance itu penting. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara keluar dari lingkaran setan toxic productivity finansial ini? Tenang, ada kok caranya. Pertama, refleksi diri. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apakah selama ini kamu beneran produktif atau cuma sibuk doang? Apakah semua yang kamu lakuin itu beneran ngarah ke tujuan finansial kamu? Coba evaluasi lagi strategi finansial kamu. Apakah udah efektif dan efisien? Kalau belum, jangan malu buat minta pendapat dari orang yang lebih ahli atau cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kedua, tetapkan tujuan finansial yang jelas dan realistis. Tujuan finansial itu kayak kompas, ngasih arah kemana kita harus melangkah. Kalau tujuan finansial kita nggak jelas, kita gampang banget tersesat dan kejebak sama toxic productivity. Tetapkan tujuan finansial yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Misalnya, dalam 6 bulan ke depan, aku mau punya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan. Tujuan yang jelas kayak gini bakal bantu kita lebih fokus dan termotivasi. Ketiga, prioritaskan tugas. Nggak semua tugas itu sama pentingnya. Ada tugas yang urgent dan penting, ada yang penting tapi nggak urgent, ada yang urgent tapi nggak penting, dan ada yang nggak urgent dan nggak penting. Fokuslah sama tugas-tugas yang penting dan urgent, delegasikan atau outsource tugas-tugas yang kurang penting, dan buang jauh-jauh tugas-tugas yang nggak penting sama sekali. Dengan memprioritaskan tugas, kita bisa kerja lebih efektif dan efisien, tanpa harus capek-capek ngelakuin semua hal sendiri. Keempat, belajar say no. Ini penting banget. Kita seringkali kejebak sama toxic productivity karena nggak bisa nolak tawaran kerjaan atau permintaan tolong dari orang lain. Kita takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan kesempatan, takut dianggap nggak solid. Padahal, terlalu sering bilang iya bisa bikin kita kewalahan, stres, dan ujung-ujungnya malah nggak bisa ngasih hasil yang maksimal. Belajarlah untuk bilang tidak dengan sopan dan tegas, terutama untuk hal-hal yang nggak sesuai sama prioritas kita. Kelima, istirahat yang cukup. Istirahat itu bukan kemalasan, tapi kebutuhan. Otak dan tubuh kita butuh istirahat buat recharge energi. Kurang istirahat bisa bikin kita jadi nggak fokus, gampang capek, dan rentan stres. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam sehari. Sempatkan istirahat pendek setiap beberapa jam kerja, dan luangkan waktu buat me time dan quality time sama orang tersayang. Istirahat yang cukup justru bisa bikin kita lebih produktif dan kreatif. Cari support system. Jangan hadapi masalah finansial ini sendirian. Cerita sama teman, sama keluarga, sama pasangan, atau bahkan sama financial advisor. Mendapatkan dukungan dari orang lain bisa bantu kita merasa lebih kuat, lebih termotivasi, dan lebih optimis. Bertukar pikiran sama orang lain juga bisa ngasih kita insight baru dan solusi yang mungkin belum kita pikirkan sebelumnya. Nah, itu tadi obrolan kita tentang toxic productivity dalam finansial. Semoga obrolan ini bisa bikin kamu lebih aware dan lebih bijak dalam mengelola keuangan dan produktivitas kamu ya. Ingat, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas itu jauh lebih penting. Jangan sampai kita kerja keras banting tulang, tapi ujung-ujungnya malah burn out, stres, dan keuangan gak maju-maju. Balance itu kunci. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa quality time sama orang tersayang, dan jangan lupa bahagiain diri sendiri. Sekarang giliran kamu nih. Coba share di kolom komentar pengalaman kamu tentang toxic productivity dalam finansial atau tips dan trik kamu buat ngatasinnya. Siapa tahu, pengalaman kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jangan lupa juga like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat
Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you di next video.